Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyana. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, program studi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3, Fakultas Tarbiyah, angkatan 2018, dan sekarang memasuki semester 5. Alhamdulillah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen humas, dan materi yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua yaitu tentang teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Teknik hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Adapun tujuan penggunaan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kedua, mengembangkan semangat saling membantu antara sekolah dengan masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Keempat, berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat. 5. Mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Keenam, mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan antar kedua belah pihak bisa menjadi lebih aktif dan dinamis. Nah, untuk menghadapi berbagai ragam masalah ataupun rintangan, masyarakat membutuhkan teknik tersendiri untuk agar proses hubungan sekolah dengan masyarakat bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Teknik yang dilakukan yang pertama, teknik pertemuan kelompok. Teknik pertemuan kelompok merupakan komunikasi yang dapat dilakukan pertemuan-pertemuan sekolah atau pertemuan kelas. Nah, melalui teknik ini, masyarakat akan memperoleh informasi-informasi sekolah secara langsung. Sebaliknya, sekolah akan mendapatkan ide-ide pengetahuan dari masyarakat. Nah, yang kedua, teknik tatap muka. Teknik tatap muka dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat secara individual. Diharapkan dengan teknik ini akan menciptakan rasa keterbukaan, kebersamaan, serta mempererat tali silaturahmi antara sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, teknik observasi dan partisipasi. Nah, makna pendidikan bukan hasil terakhir, melainkan proses terjadi hasil pendidikan itu seharusnya diketahui oleh orang tua peserta didik. Oleh karena itu, orang tua perlu menyaksikan langsung atau melibatkan dirinya pada proses pendidikan dalam sekolah tersebut. Adapun teknik-teknik yang dipakai dalam observasi dan partisipasi ini yaitu orang tua sebagai pengamat, orang tua sebagai peserta, dan ibu pembantu kelas. Adapun teknik yang keempat yaitu teknik komunikasi melalui media. Teknik ini digunakan oleh kebanyakan lembaga pendidikan karena prosesnya cepat, pelaksanaannya mudah, dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Di samping itu, ada kelemahan dari teknik ini, yaitu tidak semua lembaga pendidikan alat teknologinya memadai karena dana yang kurang. Adapun teknik yang bisa dipakai oleh lembaga pendidikan yaitu seperti komputer, komunikasi, telepon atau handphone, ataupun radio.
Sekaligus teknik ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Untuk menerapkan teknik ini dalam hubungan sekolah dengan masyarakat harus didukung oleh prinsip-prinsip, yaitu saling berpesan dengan sabar dan kasih sayang, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, saling mempermudah urusan, saling menggembirakan, bersikap lemah lembut, membantah dengan baik, bijaksana dan tutur kata yang baik dengan alasan rasional, atau berdebat dengan cara yang lebih baik dan tidak memaksakan kehendak. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang kedua, bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Masyarakat adalah sumber daya pendidikan yang sangat penting bagi satuan pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi, bahwa suatu pendidikan yang tertutup dan tidak melanjutkan program-programnya dikarenakan tidak ada dukungan dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat. Tepatnya sekolah harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya agar sekolah itu sendiri juga bisa lebih maju dan terjalin silaturahmi dan juga kerjasama dengan pihak-pihak lain juga. Adapun bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat, yang pertama, partisipasi dalam komite sekolah atau madrasah. Komite sekolah menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Nah, tugas utama komite sekolah ialah memberi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Adapun yang kedua, partisipasi dalam Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang tidak memiliki hierarki. Dewan Pendidikan adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, menciptakan suasana pelayanan pendidikan yang bermutu. Adapun bentuk yang ketiga yaitu mengelola stakeholder sekolah atau madrasah. Menurut Hatri, stakeholder adalah salah satu kategori masyarakat sekolah yang merupakan unsur-unsur sekolah yang jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses persekolahan tersebut menjadi terganggu. Pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan mengenai stakeholder, yaitu pertama, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang kedua, Dewan Pendidikan lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Yang ketiga, komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan.
Nah, dari semua bentuk operasional hubungan sekolah dengan masyarakat, manajemen hubungan sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, manajemen humas pada peningkatan mutu pendidikan sekolah, manajemen peran serta masyarakat, pengelolaan menhum dan sekolah, semua itu tergantung pada inisiatif dan kreativitas sekolah, kondisi dan situasi serta fasilitas sekolah dan sebagainya. Semua itu tergantung pada yang saya sebutkan tadi, baik itu di bidang sarana akademik, sarana pendidikan, maupun di bidang sosial. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan mengenai teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga saya pribadi. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman. See you next video.